Saatnya kita ikuti Sinau Bareng, Sinau Bareng, Sinau Bareng di Radio Gemilang. Kawas Bayu sahabat Gemilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kawas Bayu kembali lagi berjumpa di 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Kawas Bayu, kita kembali bersama di satu saja acara pembelajaran jarak jauh via radio yang akan ditampilkan Bapak Ibu Guru Kabupaten Magelang yang berkompeten dan juga bersemangat untuk kembali menghadirkan materi-materi yang sangat bermanfaat buat anak didik di Kabupaten Magelang. Kamas Bayu, kita berjumpa di saja acara Sinau Bareng. Satu saja acara spesial dari Radio Gemilang FM, tentu saja bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang akan hadir untuk Anda setiap harinya pukul 7 hingga 8 dan 11 hingga 12. Kamas Bayu sahabat Gemilang juga bisa berpartisipasi dengan memberikan masukan-masukan yang kontributif di WhatsApp Radio Gemilang FM di nomor 081 578 968 968. Kamas Bayu, tanpa panjang kata lagi, kita sambut saja acara Sinau Bareng di kesempatan hari ini. Sinau Bareng di Radio Gemilang, Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Gen Gemilang kelas 4 yang ada di Seantero Kabupaten Magelang, generasi muda hebat Magelang. Salam sehat selalu. Masih stay tune di sini 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Bagaimana kabar Sobat Gen Gemilang yang ada di Seantero Kabupaten Magelang pagi hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, program belajar di Radio Suara Gemilang ini dapat terlaksana karena adanya kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang, Diskom Info, Radio Gemilang, dan seluruh guru-guru hebat yang ada di Seantero Kabupaten Magelang. Program belajar alternatif ini sebagai upaya agar anak-anak tidak bosan belajar di rumah, agar belajar dari rumah menjadi lebih menyenangkan ya. Masih bersama saya di sini Ratri Dewi Pertiwi yang biasa dipanggil Bu Ratri dari SD Negeri Ngulon 5, Kecamatan Salam, dan dua rekan saya yang cantik-cantik, silakan. Bersama juga dengan saya Junior Pramita yang biasa dipanggil Bu Mita dari SD Negeri Secang 1, Kecamatan Secang. Nah, ada saya juga, Mevia Winda Hapsari, biasa dipanggil Bu Mevia dari SD Negeri Prajeksari 2, Kecamatan Tempuran. Baik Sobat Gemilang, kita sapa dulu Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Aziz Amin Mujahidin MPD. Kemudian Bapak Kapit Pembinaan SD, Bapak Broto Wibowo MPD. Selamat pagi Bapak berdua. Tak lupa seluruh guru-guru hebat di Kabupaten Magelang, selamat pagi Bapak dan Ibu. Tidak lupa juga, kami ingin menyapa para orang tua atau wali murid kelas 4 di rumah yang sedang mendampingi putra-putrinya mendengarkan 96.8 FM Radio Suara Gemilang. Semoga Bapak Ibu juga selalu semangat mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Karena untuk saat ini, kita memang belum bisa belajar seperti biasa di sekolah ya. Betul sekali Bu Mevia, kita harus sabar, tetap semangat, dan juga selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Kemudian juga selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu 4M, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Nah, anak-anak jangan sampai lupa ya dengan protokol kesehatan 4M. Saya sangat setuju dengan yang disampaikan Bu Mita. Anak-anak, jangan sampai lupa menerapkan protokol kesehatan ya. Baik, anak-anak, setelah kemarin anak-anak belajar bersama Pak Wawan dan Bu Nisa, pada kesempatan pagi hari ini anak-anak akan belajar dengan Bu siapa tadi? Betul, Bu Mita dan Bu Mevia. Tentu saja masih bersama saya, Bu Ratri di sini. Bu Mita, Bu Mevia, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kabar baik tentunya Bu Ratri. Baik sekali, Bu Ratri apa kabar ini? Alhamdulillah, baik juga kabar saya. Untuk pagi hari ini kita akan belajar subtema berapa ya Bu?
Baik Bu Ratri, Bu Mita, dan anak-anak kelas 4 SD khususnya, untuk hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 sampai pembelajaran yang ketiga. Nah, untuk muatan pembelajarannya terdiri atas muatan IPA, yaitu tentang dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam, lalu muatan IPS, tentang jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi, dan muatan PPKN tentang hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Anak-anak, ayo siapkan buku tema 4-nya yang kalian dapat dari sekolah. Jangan lupa siapkan juga buku tulis dan alat tulisnya ya, untuk mencatat hal-hal penting yang akan disampaikan oleh Ibu Guru nanti. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Bu Mita. Dipersilahkan, Bu. Baik, terima kasih Bu Ratri. Halo anak-anak, semangat pagi. Pagi ini Bu Mita akan menyampaikan muatan pembelajaran pertama, yaitu IPA, tentang dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Untuk pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar bersama Pak Wawan dan Bu Nisa tentang berbagai macam pekerjaan. Nah, dalam berbagai macam pekerjaan, kita tentu akan memanfaatkan teknologi. Salah satu contoh pekerjaan yang memanfaatkan teknologi adalah nelayan. Saat ini, para nelayan sudah menggunakan kapal bermesin yang dilengkapi dengan GPS atau Global Positioning System untuk melacak keberadaan ikan. GPS seperti yang ada di HP itu ya Bu? Betul sekali Bu Mevia, seperti yang ada di HP ya. Akan tetapi sekarang masih ada juga nelayan yang menggunakan peralatan tradisional dalam menangkap ikan. Betul Ibu, para nelayan tradisional juga masih banyak kita temui. Untuk nelayan tradisional masih menggunakan sampan ataupun perahu layar dan jaring untuk menangkap ikan. Peralatan yang mereka gunakan masih sederhana dibandingkan nelayan modern. Iya Bu Mevia, untuk nelayan modern sudah menggunakan perahu bermesin, peralatan menangkap ikan pun sudah modern, dan juga memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Tapi meskipun begitu, baik nelayan tradisional maupun modern harus tetap menjaga keselamatan saat akan berangkat mencari ikan, seperti memperhatikan cuaca dan gelombang laut. Teknologi para nelayan sekarang sudah cukup maju ya Bu. Jadi hasil tangkapan ikan juga akan meningkat. Apalagi negara kita ini termasuk negara maritim yang memiliki wilayah laut yang sangat luas. Betul Bu Ratri, negara kita memiliki laut yang sangat luas. Nah, anak-anak kita harus bersyukur karena negara kita memiliki kekayaan laut yang sangat melimpah. Kita juga harus selalu menjaga kelestariannya. Saya sangat setuju Bu Mevia, keseimbangan alam laut harus selalu kita jaga. Kita tidak boleh menangkap ikan secara besar-besaran, tidak boleh juga menggunakan bom peledak ataupun pukat harimau. Iya Bu, penggunaan bom peledak dapat merusak terumbu karang dan juga mencemari air laut tentunya ya. Betul Bu Ratri. Nah, untuk pukat harimau juga sebaiknya tidak digunakan karena meskipun hasil tangkapan lebih banyak, akan tetapi ikan-ikan kecil akan ikut terjaring. Jadi, daur hidup ikan akan terganggu karena semua ikan terjaring. Iya Bu, dalam menangkap ikan, kita juga harus memperhatikan daur hidup ikan. Ini membahas ikan, saya kok ingin makan ikan ya jadinya. Sepertinya seru makan ikan sambil lapar melihat ya, Bu? pantai. Iya, jadi melihat pantai, melihat ombak, dan menikmati angin sepoi-sepoi seru ya Bu Ratri ya. Betul, seperti di Pantai Depok ya. Bu, tapi sekarang kan kita belum boleh berwisata. Dan kita harus menghindari tempat-tempat yang ramai loh. Ingat protokol kesehatan, ingat 4M ibu-ibu. Iya ya, betul juga. Cukup berbahaya juga kalau misalnya kita berwisata beramai-ramai ya. Tapi untungnya kalau di area rumah saya itu ada pedagang ikan keliling. Jadi kita tidak perlu membeli langsung ke nelayan. Pedagang ikan tersebut berjasa sekali bagi para pembeli yang ingin memasak ikan di rumah. Betul Bu, pedagang ikan keliling termasuk jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa.
karena mereka berjasa mengantarkan ikan sampai kepada kita atau konsumen. Nah, bagaimana ikan bisa sampai kepada kita? Anak-anak bisa membuka buku tema halaman 56. Di halaman tersebut, kalian bisa mengamati proses dari ikan ditangkap, lalu hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Nah, nanti dari tempat pelelangan itu, ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Bisa juga kepada pedagang ikan keliling seperti yang Bu Mita ceritakan tadi. Proses ikan sampai kepada konsumen cukup panjang ya Bu. Dari proses ditangkap lalu proses jual beli. Dan melibatkan beberapa macam pekerjaan. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang, namun ada pula pekerjaan yang menghasilkan jasa. Betul sekali Bu Ratri. Nelayan menghasilkan tangkapan ikan berarti nelayan menghasilkan suatu barang. Kemudian pedagang ikan di pelelangan berjasa dalam proses jual beli ikan dari nelayan. Lalu penjual ikan yang ada di pasar berjasa kepada kita menjual ikan dari pelelangan. Selain nelayan dan penjual ikan, sebenarnya masih banyak lagi contoh lain ya tentunya. Iya Bu Ratri, masih banyak sekali contohnya. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang, misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan juga perajin. Nah, kalau untuk contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa, misalnya petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, sopir, dan juga guru seperti kita. Betul sekali. Tapi meskipun pekerjaan setiap orang berbeda, kita tidak boleh merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan adalah sama. Yang utama, kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Betul sekali, sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Nah, anak-anak tentu masih ingat kan bunyi dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan gambar rantai. Tentu masih ingat pastinya Bu, karena anak-anak pasti tetap rajin belajar di rumah. Anak-anak bisa membuka buku tema halaman 60 untuk melihat simbol dari sila kedua. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Dan untuk makna sila kedua adalah yang pertama, setiap manusia setara dan sejajar. Yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Yang ketiga, anti penjajahan. Dan yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Sila kedua ini mengajak kita untuk dapat memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat dan adab. Oleh karena itu, diperlukan sikap saling mencintai, tenggang rasa, dan saling menghormati antar sesama manusia. Untuk contoh sikap yang bisa anak-anak lakukan dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak. Betul sekali, misalnya berlaku sopan dan santun terhadap orang tua, membantu teman yang sedang kesusahan, kemudian menjenguk teman yang sedang sakit. Selain itu, kita juga bisa turut serta dalam kegiatan kemanusiaan, memberi santunan kepada orang miskin, dan tentu saja masih banyak contoh yang lain ya Bu. Nah, setelah mendengar contoh dari Bu Mevia dan Bu Ratri, anak-anak tentu sudah cukup jelas ya. Selain menghormati dan menghargai sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan, jangan sampai lupa kita juga harus menjaga ciptaan Tuhan yang lain, seperti menjaga kelestarian alam, menjaga kelestarian hewan, dan juga tumbuhan. Betul sekali Bu Mita, karena apabila kelestarian alam tidak terjaga, manusia sendiri yang akan mengalami kerugian.
Padahal untuk menjaga kelestarian alam, kita bisa melakukan beberapa hal yang cukup mudah. Seperti apa anak-anak? Iya, menghemat air saat mencuci, mendaur ulang barang bekas, menghemat BBM, dan masih banyak lagi contohnya. Tepat sekali Bu Ratri. Selain cara tersebut, anak-anak juga bisa ikut berperan dalam melestarikan lingkungan. Cara paling mudah adalah dengan menghemat penggunaan pensil. Nah, anak-anak pasti bertanya-tanya ini Bu, kenapa menghemat penggunaan pensil dapat berperan dalam melestarikan lingkungan? Oke, anak-anak Gen Gemilang Generasi Muda Hebat Magelang kelas 4 yang ada di seantero Kabupaten Magelang. Kita simak dulu penjelasannya ya yang akan disampaikan oleh Bu Mita. Oke, jadi pada awalnya pensil adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari apa anak-anak? Betul, berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon, bukan hanya pensil ya nak. Nah, agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis yang biasa disebut apa heyo? Betul, reboisasi atau penghijauan. Nah, jadi itulah mengapa menghemat penggunaan pensil merupakan salah satu cara melestarikan alam karena pensil terbuat dari pohon. Nah, Bu Mita harap anak-anak juga bisa ikut berperan aktif menjaga lingkungan ya. Karena negara kita ini memiliki banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Betul sekali Bu Mita, sumber daya alam negara kita sangat banyak dan beragam. Misalnya, laut yang kaya akan ikan bisa dimanfaatkan oleh para nelayan untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Indonesia memiliki tanah yang subur yang bisa kita manfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Karena kan selain tadi disebut sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara apa, Bu? Negara agraris. Tentu saja anak-anak ingat ya. Kemarin kita sudah belajar Indonesia itu memiliki armada laut yang kuat. Lautnya juga luas, Iya, makanya betul. disebut negara maritim. Iya. Dengan memiliki lahan pertanian yang luas dan juga subur, negara kita dikenal dengan negara agraris. Betul Tugas sekali. kalian nak untuk mengembangkan sumber daya alam dan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di negara kita tercinta, negara Indonesia. Baiklah anak-anak, sudah cukup banyak materi yang disampaikan oleh Bu Mevia, Bu Mita, dan Bu Ratri. Untuk tugas di rumah, silakan anak-anak merangkum materi yang sudah kita pelajari hari ini. Tugasnya bisa dikumpulkan kepada guru kelas kalian di sekolah masing-masing. Jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan serta selalu mematuhi protokol 4M. Apa saja ayo anak-anak? Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Dan yang keempat adalah menjaga jarak. Tetap semangat, tetap rajin belajar, dan ikuti pembelajaran melalui radio Suara Gemilang untuk kelas 4 setiap hari Senin dan Kamis pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk pertemuan selanjutnya anak-anak akan kembali ditemani oleh Bu Ratri, Bu Uswa, dan juga Bu Dwi. Sudah 30 menit berlalu, kami bertiga menemani
Sobat Gen Gemilang yang ada di seantero Magelang. Baiklah generasi muda hebat Magelang, saya Bu Ratri. Saya Bu Mevia. Saya Bu Mita. Undur diri ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran melalui 96.8 Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Sobat Gen Gemilang kelas 4, generasi hebat muda Magelang, salam sehat selalu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinau bareng di Radio Gemilang. Adik-adik siswa, sahabat Gemilang, demikian tadi kebersamaan kita di program Sinau Bareng bersama para Bapak Ibu Guru yang berkompeten dan bersemangat serta berdedikasi dari Kabupaten Magelang. Semoga Kamas Bayu, anak didik semuanya selalu diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kamas Bayu, dari Kabinsial kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.